Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari objek IPA dan pengamatannya. Materi ini adalah materi awal yang akan dipelajari untuk kamu yang masih duduk di kelas 7 SMP atau MTS di semester ganjil. Tonton terus videonya ya. IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Di dalam menemukan konsep IPA, para ilmuwan melakukan kegiatan penyelidikan yang disebut observasi atau pengamatan. Nah, IPA itu sendiri berkembang melalui proses penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Penelitian yang dilakukan ilmuwan itu tentunya harus melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis. Langkah-langkah tersebut disebut sebagai metode ilmiah, atau dapat kita simpulkan bahwa metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan dari pemecahan masalah dan mengetahui penyebabnya secara sistematis sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang dapat dipercaya atau valid. Langkah-langkah metode ilmiah. Langkah dalam metode ilmiah ini terdapat 6 langkah. Yang pertama adalah melakukan observasi awal. Observasi ini bertujuan untuk mengamati keadaan awal objek penelitian, menganalisis sifat-sifat objek yang diteliti. Langkah yang kedua adalah merumuskan masalah, yaitu kegiatan menemukan dan menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian tersebut. Langkah yang ketiga adalah merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat adalah melakukan eksperimen. Apa itu eksperimen? Eksperimen adalah melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis dengan mengandalkan variabel-variabel penelitian. Yang kelima adalah melakukan analisis hasil. Analisis hasil dikembangkan dari rumusan hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Setelah dianalisis, peneliti dapat menarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut harus dapat menjelaskan hubungan di antara keduanya dan ditulis secara singkat dan jelas. Nah, selanjutnya adalah proses penyelidikan IPA. Proses penyelidikan IPA ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pengamatan. Untuk mengamati sesuatu, biasanya peneliti membutuhkan alat loh. Alat yang biasanya digunakan peneliti adalah mikroskop. Langkah yang kedua adalah membuat inferensi. Membuat inferensi artinya merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Langkah yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Setelah melewati tahap pengamatan dan membuat inferensi, peneliti dapat menyajikan hasil temuannya itu berupa gambar, tabel, atau grafik. IPA terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah fisika, kimia, biologi, dan yang terakhir adalah ilmu bumi dan antariksa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai besaran. Besaran dibedakan menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran dan satuan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Semua gejala alam yang dapat diukur disebut besaran. Besaran memiliki nilai yang dapat dinyatakan dengan angka dan diikuti dengan satuan. Sebagai contoh, ayah memiliki 1 meter tali pengikat. 1 disebut besaran, meter disebut satuan. Besaran didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Besaran pokok.
Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. 7 besaran pokok tersebut adalah sebagai berikut. 1. Panjang. Satuan Standar Internasional atau SI adalah meter, disingkat dengan huruf M. 2. Massa. Satuan SI-nya adalah kilogram, disingkat menjadi kg. 3. Waktu. Satuan SI-nya adalah sekon, atau disingkat dengan huruf S. Yang keempat adalah suhu. Satuan SI-nya adalah Kelvin, disingkat K dengan huruf kapital. Yang kelima adalah kuat arus listrik. Satuan SI-nya adalah ampere atau disingkat A. Yang keenam adalah jumlah zat. Satuan SI-nya adalah mol dan disingkat dengan huruf mol. Yang terakhir adalah intensitas cahaya. Satuan SI-nya adalah kandela atau disingkat CD. Berikut ini adalah jenis-jenis alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Sedangkan benda-benda ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa. Alat-alat ini tentunya sudah tidak asing bagi kalian. Ya, alat ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur waktu. Termometer dan termogan adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Light meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Dan yang terakhir adalah TDS, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur jumlah zat. Terima kasih untuk telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda. Tetap semangat, jaga jarak, dan jaga selalu kesehatan. Terima kasih.